Setelah kalah di kontestasi pemilihan presiden 2024, namanya mulai didorong oleh partai-partai politik untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Kemana karir politik tokoh yang satu ini akan berlabuh? Apakah tokoh yang satu ini akan tergoda untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024? Malam ini kita akan langsung berbincang dengan mantan calon presiden Republik Indonesia 2024, Anies Rashid Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima Waras, kasih sudah meluangkan sehat. waktu. Pemilu Presiden 2024 sudah lewat Pak Anies. Anda melihat karir politik Anda sudah tamat atau ada jalan politik lain yang masih menunggu di depan? Ya. Kontestasi sudah selesai. Tapi kita semua adalah warga negara yang pada saat ada panggilan tugas, kita akan selalu menyatakan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan kemasyarakatan. Jadi kadang-kadang kalau disebut insan politik, pertanyaannya memang politik itu kan asosiasinya berarti berpartai. Saya tidak berpartai, tetapi saya adalah warga negara, dan warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya akan terus berada di wilayah kemasyarakatan, di wilayah publik. Adapun apa yang dikerjakan, ya tergantung apa yang ada di depan kita untuk bisa kita kerjakan. Saya gini Nana, saya berada di luar pemerintahan. Kita membangun Gerakan Indonesia Mengajar. Kita membangun program beasiswa, kita membangun gerakan turun tangan. Artinya di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, ya gerakan kemasyarakatan jalan terus. Jadi bagi saya, setelah satu kontestasi selesai, maka kita bersiap dengan urusan-urusan baru, apapun itu. Sebagai warga negara yang kemarin berkontestasi di politik beberapa kali, Anda melihat karir politik Anda masih ada jalannya atau bagaimana Mas Anies? Kita nggak tahu sekarang ini, belum ada yang tahu ke depan. Yang bisa, harapannya dong. Kalau bukan hanya harapan, saya selalu sampaikan, peran itu boleh gonta-ganti. Ini saya berkali-kali sampaikan depan berbagai diskusi. Saya mau mengutip seorang dramawan Rusia, namanya Stanislavski. Stanislavski itu pernah mengatakan begini, jangan fokus pada peran, tapi fokus pada kekuatan aktor. Ini dramawan nih. Apa maksudnya? Ada orang yang ketika dia diperankan dalam sebuah drama sebagai raja atau sebagai pembesar, dia nampak mempesona. Tapi ketika dia ganti peran menjadi orang hamba sahaya, mendadak dia nggak mempesona. Berarti kekuatan dia pada peran. Tapi ada orang yang dikasih peran apapun, di peran apapun kuat. Sering kan lihat ada bintang film nih, yang muncul di sebuah film hit luar biasa, habis itu main yang berikut-berikutnya hilang. Berarti kekuatan dia apa? Peran, bukan aktornya. Tapi ada yang di peran apapun dia kuat. Kenapa? Karena kekuatannya daripada aktor. Nah, saya menempatkan diri yang kekuatan yang ada itu harus pada diri, pada orangnya. Jadi peran saya bisa gonta-ganti. Tapi di peran apapun harus berdampak, di peran apapun harus bermakna. Sehingga saya tidak terlalu mengkhawatirkan peran itu apa. Sementara pertanyaannya selalu, Bapak mau berperan sebagai apa? Lah, padahal peran itu bisa gonta-ganti. Apalagi di pemerintahan. Di pemerintahan itu, selama kita demokrasi, maka ada durasi. Kalau tidak ada demokrasi, tidak ada durasi. Jadi tidak bisa seseorang bilang, oh saya jadi wali kota seumur hidup. Nggak mungkin. Karena demokrasi. Jadi ketika saya tanya peran nih, ya kita lihat nanti peran apa yang bisa dikerjakan. Karena ini adalah sebuah demokrasi.